Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, sahabatku yang tercinta, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang berbahagia selalu dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Saya sedang berada di sebuah daerah di Bogor dalam acara pelatihan hadis. Nah, di sini saya juga akan sedikit menjelaskan salah satu hadis dalam buku ini, 40 hadis yang mudah dihafal sanad dan matanya. Kebayang ya, kita bisa menghafal 40 hadis dengan sanad dan matanya, itu sudah sesuatu hal yang luar biasa. Di sini saya akan menjelaskan salah satu hadis, yaitu hadis ke-16, berisi tentang penghafal Al-Quran. Saya akan bacakan hadisnya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibli al-muta'allaqati in ahadaha 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Yang artinya, Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan para penghafal Al-Quran adalah seperti seorang yang memiliki unta yang terikat. Jika ia selalu menjaganya, maka ia pun akan selalu bersamanya. Dan jika ia melepaskannya, maka akan hilang dan pergilah untanya tersebut. Nah, dari hadis ini ada beberapa ibroh, kesimpulan atau hal-hal yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu sesuatu yang mendapatkan perhatian penuh akan berdampak positif. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan ketika kita itu melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh, maka itu akan berdampak positif. Dan untuk melakukan sesuatu itu memang harus bersungguh-sungguh. Jangan kita bermain-main dengan menganggap sesuatu itu gampang. Karena dalam melakukan sesuatu itu perlu kesungguhan agar sesuatu itu bermanfaat baik, nanti dampaknya positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu juga dalam belajar. Pepatah Arab ada mengatakan, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Nah, ketika kita mengikat ilmu itu yang sudah kita dapat dengan tulisan, berarti kita membutuhkan kesungguhan lagi untuk menuliskannya agar tidak lupa terhadap ilmu itu. Yang kedua adalah cara menjaga hafalan Al-Quran adalah dengan mengulang-ulang bacaan hafalannya tersebut. Jadi gini, ketika kita menghafal Al-Quran, ulang lagi lah hafalannya itu. Mungkin kita sering bertanya, kenapa ya saya lupa lagi hafalannya? Dihafal, lupa lagi, hafal, lupa lagi, lupa lagi, lupa lagi. Mungkin bertanya-tanya seperti itu. Tapi sebenarnya kelupaan kita terhadap apa yang telah kita hafal dari Al-Quran itu merupakan rahmat dari Allah. Kenapa begitu? Karena Rasulullah pernah bersabda bahwasanya jika kita membaca satu huruf dari Al-Quran saja, itu akan mendapatkan balasan 10 kebaikan. Nah, ketika kita membaca alif lam mim saja, itu bukan merupakan satu huruf, melainkan 3 huruf, alif, lam, dan mim. Nah, kita membaca 3 huruf ini, baca alif lam mim aja kita mendapat balasan 30 kebaikan. Bagaimana dengan kita membaca satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, berapa kebaikan yang kita dapatkan? Begitu juga dengan menghafal Al-Quran. Ketika kita lupa lagi menghafal Al-Quran, dengan secara otomatis kita akan mengulangnya kembali dan membacanya kembali. Nah, disinilah kita akan mendapatkan balasan kebaikan yang beribu-ribu kali lebih besar dari apa yang kita baca mungkin. Dan di sini juga ketika kita lupa lagi, itu merupakan balasan untuk kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Tidak seperti lagu-lagu atau nasyid-nasyid yang sering kita hafal. Ketika kita sudah hafal, ada nasyid dan lagu baru lagi, kita akan melupakan lagu yang lama. Bagaimana dengan Al-Quran? Ketika kita hafal, kemudian kita tidak lupa-lupa lagi, otomatis kita akan melupakan Al-Quran dan tidak akan membacanya lagi.
Nah, disitulah makanya Allah memberikan Al-Quran itu mukjizat, dengan orang yang menghafalnya bisa lupa atas apa yang dihafalnya, agar diulang lagi, dibaca lagi, sehingga pahalanya bertambah dan balasan kebaikannya selalu datang kepada yang menghafal Al-Quran itu. Yang ketiga adalah mengajarkan ilmu dengan metode analogi adalah salah satu bentuk metode pengajaran yang diterapkan oleh Rasulullah. Jadi di sini ketika analogi ini adalah perumpamaan. Jadi di sini kan diumpamakan seorang penghafal Al-Quran dengan seorang yang memiliki unta yang terikat. Jika dia menjaganya maka akan selalu bersamanya. Jika dia tidak melepaskannya maka unta itu akan hilang dan pergi. Begitu juga dengan menghafal Al-Quran. Salah satu cara menjaga Al-Qurannya tadi dengan mengulang-ulang ya. Jadi jaga selalu hafalan Al-Quran agar kita selalu bersama Al-Quran. Begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.